ada juga di Padang sekitarnya di daerah wilayah teritorial dan di 1602 Masui. Jadi kira-kira peran TNI sendiri untuk menyikapi persoalan COVID-19 sendiri di kabupaten di wilayah teritorial seperti apa? Baik, sebelumnya kami luruskan dulu. Wilayah Kabupaten Maluku Tengah itu ada zona teritorial yang memiliki Kodim Ambon maupun Kodim 1502 Masoi. Memang angka mengalami kenaikan karena di satu sisi pola perilaku masyarakat yang saat ini terus harus kita lakukan edukasi maupun pengetatan maupun pendisiplinan. Ya, pendisiplinan itu sangat penting sekali, mengingat framing yang dibangun ataupun kondisi masyarakat dengan adanya new normal itu jangan sampai mereka memiliki opini-opini sudah saatnya bebas, sudah saatnya berperilaku seperti biasa. Ini kami terus melakukan edukasi peran TNI, peran Babinsa di wilayah-wilayah itu terus kami gelurakan melalui wadah-wadah organisasi PKK, kemudian organisasi keolahragaan maupun organisasi masyarakat yang lain, termasuk juga para pekerja-pekerja di pasar. Dan instruksi dari pimpinan kami Bapak Panglima maupun Bapak Danrem, pendisiplinan tidak boleh berhenti, mengedukasi kepada warga masyarakat tidak berhenti. Tentu hal ini berkoordinasi bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian dengan kepolisian. Nah, terlepas daripada kondisi masyarakat seperti ini, kita tidak boleh surut. Meskipun mungkin kejenuhan oleh masyarakat itu agar tidak terlenakan seperti itu. Komunikasi apa saja di Padang ini yang sudah dilakukan TNI dengan pemerintah setempat? Ya, komunikasi yang kita bangun salah satunya kita mengajak warga masyarakat, mengajak organisasi-organisasi yang ada di wilayah kecamatan. Salah satunya itu tadi, perkumpulan organisasi, pengajian, wadah-wadah komunitas organisasi itu kita masuki. Dari kegiatan-kegiatan yang kita himbau, dari kegiatan-kegiatan yang kita edukasi, itu akan melahirkan suatu penguatan pada warga masyarakat, termasuk juga pengertian kegiatan pencegahan. Ya, pencegahan itu sangat penting sekali. Contoh, saat ini masyarakat trauma atau takut dengan rapid test. Nah, itu kita edukasi mereka. Tetapi ada dampaknya juga. Kadang-kadang kalau kita melakukan rapid test, tentu konsekuensinya nanti ada untuk dilakukan isolasi atau karantina. Nah, ini yang perlu kita edukasi kepada warga masyarakat. Salah satunya tidak perlu takut dengan rapid test. Tetapi konsekuensinya apabila nanti yang bersangkutan dinyatakan reaktif, tentu harus dilakukan isolasi. Nah, inilah kadang-kadang juga masyarakat kejujuran kepada pihak medis ini juga tidak ada, karena dia memiliki opini kalau sudah terjadi reaktif atau mungkin nanti meningkat swab positif, itu bakal dikarantina. Dampak dari karantina itu kalau 14 hari, kemudian dilakukan tes lagi 14 hari, yang kedua tentu mereka akan mengalami produktivitas roda ekonomi akan terhambat. Nah, inilah yang saya rasakan kepada warga masyarakat, keterbukaan ini juga sangat penting sekali. Benar, mungkin yang praktik Pak Dandim, himbauan sudah sejauh mana saja kepada masyarakat dari peran TNI? Nah, baik. Himbauan kepada warga masyarakat sejak digulirkannya surat telegram tanggal 13 Maret 2020, kami melakukan edukasi, sosialisasi kepada warga masyarakat itu melalui Babinsa, Babin Kamtipmas di beberapa sektor-sektor yang kita anggap terjadinya kerawanan
Pada di sini juga ada pintu gerbang yang notabene-nya kita memiliki 3 wilayah, Iya. SBD, Mateng maupun SBT. Iya. Ada beberapa titik pelabuhan, bandara udara maupun zona-zona pintu-pintu gerbang yang notabene-nya tidak bisa kita pantau. Pelaku-pelaku perjalanan masyarakat itu juga mencari titik-titik kelemahan kita juga. Nah inilah yang kita harus menyadarkan mereka. Di pelabuhan besar kita tutup, di pelabuhan kecil-kecil yang tidak resmi itu seringkali masyarakat melakukan perjalanan-perjalanan. Itu yang pertama. Kemudian kita mengadakan kegiatan-kegiatan semacam yang sudah kita lihat kemarin, organisasi karate di tempat kita bangun lagi, biar mereka anak-anak kita edukasi, anak-anak juga tidak jemu menghadapi situasi libur berkepanjangan. Lalu kita adakan juga lomba hafiz Quran, walaupun untuk lingkup asrama, itu animonya cukup lumayan, ada sekitar 60 anak SD, terdiri dari 30 SMP dan 30 SLTP. Itu bagi kami untuk merangsang anak-anak ini mengikuti pola pembelajaran, walaupun itu untuk mengarahnya masih dalam konteks agama ya, konteks agama, tapi setidaknya kejemuan itu sudah terobati. Nah, itu. Lalu masuk ke dunia organisasi-organisasi pengajian, ibu-ibu PKK pun kita juga mengedukasi, jangan hamil dulu, nah semacam itu. Itu sangat penting sekali dan terus kita lakukan.